Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rama Amoy Mesye dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan yang ke-11. Hari ini kita merenungkan tema mengasihi semua. Dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Di sana Yesus dalam khotbah di bukit menyatakan satu hal yang radikal yang penting untuk kita renungkan bersama dan barangkali juga agak sulit untuk kita lakukan. Tetapi ini ajaran yang memang sungguh-sungguh menggambarkan sikap Bapa di sorga. Dikatakan demikian, Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Ini satu ajaran yang memang sulit, memang sangat sulit untuk kita mengasihi musuh. Apalagi kalau sudah sangat, orang yang sudah sangat melukai hati kita, untuk mengasihi kembali mereka dan mendoakan mereka menjadi satu pergumulan panjang bagi kita. Karena kita kemudian kembali untuk ke diri kita sendiri. Kasih itu memang mesti keluar. Hal yang perlu untuk kita juga adalah supaya kita sebelum mengasihi keluar, maka mengasihi ke dalam. Mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri ketika kita menyayangi diri kita, mengasihi diri kita. Di situ kita mengharapkan yang terbaik untuk diri kita. Dan begitu juga ketika kita mengasihi sesama. Ketika kita sudah mengasihi diri kita secara utuh, maka kita tidak mau diri kita begitu hancur. Kita tidak mau diri kita terpuruk oleh orang-orang lain. Maka kita bangkit kembali. Kita bangkit kembali dan mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang memusuhi kita. Itu menjadi suatu tindakan untuk menyelamatkan diri kita terutama. Supaya kita berdiri kokoh kuat. Dan ketika kita mengasihi orang lain, dan mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang memusuhi kita dan mendoakan mereka, di sanalah kita memperbaiki diri kita sendiri. Kita mengasihi orang lain yang membenci kita, yang melukai kita, bukan pertama-tama untuk mereka. Barangkali mereka tidak tahu, barangkali mereka tidak menyadari bahwa mereka melukai kita. Tetapi ketika kita mengasihi orang yang melukai kita, yang membenci kita, yang menyakiti kita, di sana kita mengambil posisi untuk diri kita sendiri, memperbaiki diri kita. Kita berdiri di atas kekuatan kita dan mengasihi orang lain, mengasihi bahkan musuh sekalipun, orang yang membenci kita sekalipun, adalah juga cara kita untuk membebaskan diri dari kebencian, membebaskan diri dari rasa sakit yang begitu dalam. Dan dengan demikian, kita mampu untuk berdiri di dalam Tuhan yang mengasihi untuk semua. Baik orang jahat maupun orang baik. Baik orang berdosa maupun orang yang hidup benar. Dan disinilah seperti Bapa di sorga yang mengasihi dengan kasih yang begitu luas. Kasih yang sempurna. Ajakan Yesus, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna adanya. Inilah kasih yang melampaui batas kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu hari ini yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami. Untuk mengasihi orang yang membenci kami. Untuk mengasihi orang yang memusuhi kami. Untuk mengasihi dan mendoakan orang yang berbuat jahat terhadap kami. Tuhan, mampukanlah kami, kuatkanlah kami untuk berdiri di dalam Dikau dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengasihi siapapun, mendoakan siapapun, bukan pertama-tama untuk mereka, tetapi untuk memperbaiki diri kami, untuk meneguhkan diri kami, agar kami tetap kokoh dan kuat berdiri di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Perkataan yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar, saya bantu dalam doa-doa saya. Bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.